Kita mengadakan episode khusus. Tadi ada informasi dari DKM kepada keluarga yang berasal dari Malaysia, ya, yang dari Malaysia. Nanti setelah acara ini harap merapat ke kantor DKM di sebelah sini, ya, karena kita akan melakukan pemantauan karena direncanakan rombongan dari Malaysia akan mengikuti hingga ke Bandung. Demikian, mudah-mudahan acara ini juga bisa Bapak dan Ibu viralkan, bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat ini melalui Akhyar.tv dan Madani TV, melalui Facebook, akun Facebook dan website masing-masing. Dan ini juga disiarkan secara langsung melalui satelit Palapa, di 03627, polaritas horizontal, simbol red 18.000. Demikian, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas, dan telah kita tunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga aktivitas yang kita telah tunaikan sampai dengan maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah sehingga sampai akhir hidup kita insyaallah kita bisa menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan orang-orang baik, sering saya sampaikan, ukuran kebaikan menurut Allah itu berbeda dengan ukuran kebaikan menurut manusia. Maka ketika Allah menginginkan seseorang menjadi baik, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di jilid yang pertama Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri di sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, dan ini sering saya sampaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapapun yang bila sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tanda pertama yang akan Allah berikan, akan dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya agar mau belajar memahami tuntunan agamanya. Dan Masya Allah, malam ini diantara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, ternyata kita yang bersama-sama diberikan kelembutan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk berada di majlis ini, untuk mempelajari bersama-sama sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kehadiran kita saat ini dan semangat kita menjadikan tanda pertama seperti yang disampaikan tadi, digolongkan kita semua kecuali malam ini termasuk golongan orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman-teman sekalian, supaya kebaikan ini begitu cepat kita dapatkan, kita akan langsung pada sesi kajian pembelajaran kita tentang tafaqquh fid din yang hari ini insyaallah pemirsa dimanapun Anda berada, kajian kita menghadirkan suasana baru. Kita alhamdulillah dikunjungi oleh dua ustaz, ya, yang salah satunya masih menempuh di jalan, ya, Masya Allah, berjuang di perjalanan dan untuk mendapatkan pahala-pahala lebih, ya. Beliau tinggal di BSD, tadi 1 jam tertahan di Pondok Indah, sekarang posisi masih di Jati Asih, yaitu Ustaz Nababan, ya. Tapi Masya Allah saya agak iri, ya. Irinya bukan karena macetnya, karena semakin ada tahapan semakin banyak pahala yang dapatkan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, kemudian dia berusaha mempelajari tuntunan agamanya walaupun cuma sedikit,
maka setiap langkahnya akan dihitung oleh Allah untuk meringankan langkahnya ke surga. Maka mudah-mudahan ya keadaan beliau yang telah menuju kemari dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap langkah dan perjalanannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kebaikan-kebaikan dan surganya. Baik. Yang kedua, hadir bersama kita saat ini telah duduk di samping kami seorang ustaz yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, ya, antum barangkali sudah mengenal, ya, lebih dibandingkan dengan saya. Banyak aktif di media sosial, di online, juga muncul di televisi, yaitu Ustaz Felix Show. Nanti mohon diluruskan kalau saya keliru Ustaz ya. Baik. Tapi saya sesungguhnya ini baru pertama kali berjumpa. Ya. Saya hanya mendapat kiriman buku dari beliau dan ada pesan untuk ingin berjumpa, silaturahim, dan alhamdulillah hari ini saya mintakan dan hari ini ternyata beliau juga bisa memenuhi perjumpaan kita. Ya, bukunya datang duluan, dikirimkan tentang dua dai muda yang menulis kisah perjalanan dakwahnya, dijadikan jadi satu ya. Ada Ustaz Salim Afillah dengan 186 halaman dan beliau juga menyampaikan perjalanan dakwahnya dengan 65 halaman yang disampaikan kepada kami. Jadi saya terima bukunya sebelum melihat orangnya langsung ya. Baik, hari ini kita akan sedikit tampil berbeda. Kita akan mengenal dulu ustaz-ustaz kita yang hadir dan sering menginspirasi kita dengan nilai-nilai dakwahnya. Dan insya Allah dalam beberapa edisi Quran Sunnah Solution juga akan coba bersinergi, bersilaturahim dengan ustaz-ustaz lain. Ya, kita akan mengenal lebih dalam siapa beliau ini, bagaimana aktivitas dakwahnya, seperti apa manhaj dakwahnya yang bisa kita ambil manfaat darinya. Ya, boleh jadi ada sekian banyak manfaat di beberapa ustaz yang bisa kita saling kumpulkan tanpa menutup kemungkinan pelajaran kita untuk hanya terfokus pada satu dua ustaz saja. Ya, karena itu kita akan berikan dulu sesi untuk Ustaz Felix memperkenalkan diri beliau, kemudian menyampaikan risalah dakwahnya. Nanti insya Allah setiba Ustaz Nababan, ya, kita berikan sesi kepada Ustaz Nababan untuk juga menyampaikan sisi dakwah beliau. Nanti kita istirahat menjelang Isya, dan ba'da Isya kita akan bersilaturahim dengan antum semua dengan diskusi dengan basic Al-Quran Sunnah Solution. Nanti kita akan undang juga pemirsa di rumah jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Hari ini tidak hanya ada saya, tapi nanti ada Ustaz Felix yang bisa bantu menjawab, juga Ustaz Nababan, ya. Halo, mana ini? Baik, belum sampai yang juga nanti bisa memberikan pandangan. Baik teman-teman, karena waktu kita berjalan terus, kita langsung berikan sesi kesempatan dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustaz Felix diberikan keringanan untuk menyampaikan seluruh risalahnya, diberikan ketentraman, kenyamanan, dan tentunya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairum ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dalam kondisi baik. Allah kumpulkan kita semua dalam kesempatan, Allah kumpulkan kita juga dalam kesehatan, dan Allah rangkaikan keduanya itu dengan keimanan. Karena sesungguhnya tidak ada guna kesehatan, tidak ada guna kesempatan kecuali karena keimanan yang ada di dalam dada kita. Kita beruntung menjadi seorang muslim dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menjaga keimanan kita sampai dengan waktu kita berjumpa dengannya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kerinduan kita kepada beliaulah yang menyebabkan kita senantiasa bisa berkumpul bersama dengan orang yang beriman. Kemudian kita berusaha untuk beramal soleh sebaik-baiknya, menyesuaikan diri kita dengan setiap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah kita dibangkitkan dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan di dalam barisan-barisan di belakangnya memasuki surganya Allah, dan mudah-mudahan kita semua memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ustaz Adi. Alhamdulillah, memang bukunya sudah nyampe pada Ustaz terlebih dahulu. Lalu kemudian saya memberanikan diri untuk mencari kontak beliau, lalu menghubungi Ustaz kapan kita bisa jumpa. Karena saya pikir akan ada banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari beliau.
Kemudian beliau membalas, setelah beberapa balasan, kemudian datanglah balasan yang terakhir, akhir karim. Kalau saya berkenan pada besok hari Kamis malam Jumat ini ada acara Quran Sunnah Solution. Kalau berkenan mampir nanti bareng dengan Ustaz Nababan. Langsung saya jawab, siap Ustaz, saya akan mampir kemari. Beberapa saat kemudian istri saya ngomong sama saya, Adi ngisi sama Ustaz Adi ya. Ternyata sudah ada pengumumannya. Saya juga nggak tahu kalau saya juga diminta ngisi, karena memang datang ke sini cuma untuk menemui beliau, minta ilmu pada beliau, dan ya sudahlah, karena memang khidmat kepada beliau, saya akhirnya duduk bersama beliau di sini untuk sedikit sharing pada teman-teman sekalian. Karena kalau tadi saya lebih dikenal di media sosial, beliau sudah internasional. Jadi kalau bercerita tentang saya secara pribadi, perkenalkan, nama saya Felix Xiao, dan teman-teman bisa lihat dari mata saya. Perhatiin mata saya, bukan sugesti ya, bukan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya memang bukan asli orang Indonesia. Kakek saya masih lahir di Cina, saya keturunan ketiga di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau secara undang-undang saya sudah bisa jadi presiden. Jadi alhamdulillah saya sudah keturunan ketiga di sini. Xiao itu adalah marga saya, nama asli saya Xiao Chen Kuo. Nama asli saya, saya asli Chinese. Saya lahir di Palembang. Kemudian saya baru mengenal Islam pada tahun 2002. Nah, tapi perjalanan mengenal Islam ini bukan perjalanan yang singkat. Karena kenapa? Sebenarnya SMP kelas 3, di saat saya baru mulai merasa berpikir, itu saya sudah merasa ada yang nggak benar dengan agama saya yang lama. Nah, kenapa? Tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada SMP kelas 3 ini. SMP kelas 3 saya memutuskan jadi seorang ateis, karena saya pikir agama itu cuma sekedar cara orang-orang minoritas untuk mengendalikan orang-orang mayoritas. Jadi sebuah cerita yang dibuat oleh orang-orang yang sedikit untuk mengendalikan orang-orang yang banyak. Sebuah kisah-kisah yang tidak jelas. Jadi kan ya, maka saya mengatakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu cuma rekaan saja. Nah, kenapa bisa begitu? Ini ditambah juga dengan banyak main game, juga banyak baca komik, dan juga buku-buku yang zaman dulu saya baca. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak pada zaman sekarang, game zaman dulu itu membuat orang-orang jadi ateis. Game zaman sekarang sudah ateis porno. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah saya jadi ateis itu pada SMP kelas 3, saya tetap mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya. Ya. Sebelum ketemu Tuhannya, supaya jelas kedengaran gitu ya, kita pakai mic tambahan. Ada mic tambahan. Ya, jadi setelah saya kemudian merasa diri saya ateis itu, saya tetap bertanya, Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya? Lalu sebenarnya saya hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Mati itu setelah itu ada apa? Sebelum mati ada apa? Saya tetap bertanya seperti itu. Nah, setelah saya bertanya seperti itu, saya menemukan jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan. Biologi membahas dari mana asal manusia, fisika membahas dari mana asal alam semesta dan sebagainya. Ternyata dari belajar biologi, belajar fisika, dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, ada satu hal yang tidak bisa saya nafikan. Apa? Ternyata manusia tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia diciptakan begitu saja. Segala sesuatu ada karena diciptakan, karena ada yang mengadakan. Nah, dari situ saya dapat satu bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada. Misal, salah satu contoh, ini ada seseorang ilmuwan namanya Roger Penrose. Dia berusaha menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Jadi probabilitas bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang, satu titik singular yang pecah itu, kemudian setelah pecah dengan kecepatan tertentu itu, berapa probabilitas terbentuk bumi dan segala isinya sesempurna ini, serumit ini. Ternyata dia mendapatkan probabilitas bahwa bumi tercipta secara kebetulan atau segala alam semesta yang tercipta secara kebetulan itu sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1/2/3. Itu probabilitasnya 1/10 pangkat 10 pangkat 1/2/3. Bahasa sederhananya more than impossible, lebih dari tidak mungkin. Berarti dari situ saya sadar, setelah saya belajar tentang ilmu pengetahuan, saya sadar berarti Tuhan tidak mungkin tidak ada. Nah, kenapa? Karena mustahil manusia tercipta dengan kemungkinan yang seperti itu tadi. Maka Tuhan pasti ada. Nah, setelah saya tahu Tuhan pasti ada, kapan ketemunya? Beralih dari ateis menjadi agnostik. Dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi agama itu bohong. Nah, kenapa? Karena saya cari agama nggak ada yang benar. Karena memang waktu itu yang saya cari sumbernya salah.
Saya cari agama Kristen, saya sudah keluar. Katolik juga, Buddha sama, Hindu sama. Akhirnya setelah saya cari Islam, ketika saya di Palembang, saya pulang dari SMA kelas 1, SMA kelas 2, pulang tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin. Nah setelah digebukin saya tanya, apa alasan saya digebukin? Jawabannya karena mata musibin, nah, begitu. Kemudian saya pikir, berarti agama Islam juga nggak benar. Nah kenapa? Kalau agama Islam benar, tentu penganut-penganutnya itu juga nggak ada yang seperti itu. Akhirnya saya menjadi seorang agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah datanglah ketika saya sampai ke kuliah di semester ketiga. Waktu itu saya bergaul dengan banyak orang Muslim karena di IPB, Institut Pertanian Bogor, nggak banyak orang non Muslim. Setelah saya bergaul dengan mereka, saya sempat ketemu dengan teman saya bilang begini, yuk kita cari orang bijaksana yuk. Orang bijaksana maksudnya gimana? Cari di gunung yang belum terkontaminasi dengan dunia. Karena saya pikir saya harus mencari jawaban atas hidup saya ini. Tuhan ini ada atau enggak? Kalau Tuhan ada itu Tuhan pengennya apa? Saya hidup seperti apa? Teman saya bilang, gak usah cari orang pintar. Saya punya ustadz kok, dia masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya masih ingat sekali. Diperkenalkan saya dengan Ustadz Fatih Karim. Kemudian ketika saya mendengarkan dia ngisi di satu masjid, waktu itu saya nongkrong di luar karena nggak boleh masuk, ya. Dan setelah kemudian dia ngisi di masjid, kemudian saya ngobrol dengan dia 1-2 kalimat, kemudian dia bilang, kamu datang ke rumah saya aja, kemudian nanti kita akan diskusi tentang Al-Quran dan tentang Alkitab. Kamu bawa Alkitabmu, surat dari Tuhanmu, saya bawa surat dari Tuhan saya, Al-Quran. Nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya bilang saya nggak perlu bawa Alkitab karena saya sudah nggak percaya. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Ayat yang pertama dibacakan pada saya surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bilang sama ustadznya, maksudnya ini kitab sempurna, nggak ada kesalahan. Begitulah. Saya bilang nggak mungkin. Nah kenapa nggak mungkin? Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna. Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Logis nggak Bapak Ibu sekalian? Logis. Kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu, Alkitab yang buat manusia, Tripitaka yang buat manusia, WT yang buat manusia, Al-Quran yang buat manusia. Logis nggak kalau saya berpikir begitu? Logis, karena nggak tahu. Ternyata ustaznya bilang, yang buat bukan manusia, tapi yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan, saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Lalu dia bilang, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan dan ini ada buktinya. Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti. Kalau ada bukti, sampaikan pada saya. Kalau nggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain cuma klaim saja. Maka disampaikanlah buktinya kepada saya dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, sebagaimana disebutkan di awal tadi, raib, dan seandainya kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lalu saya bilang, ini kepala saya digebukin Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi maksudnya adalah argumen saya dihancurkan. Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya, Lik, kalau kamu memang pintar, gak usah macam-macam, datanginnya yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu ikut Al-Quran. Fair atau nggak fair Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita, saya menemukan ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat, yang paling pendek Inna a'tainakal kautsar. Lalu kemudian nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Saya baca betul, benar-benar nggak ada. Maka saya katakan inilah satu-satunya kitab yang punya bukti. Dari situ Bapak Ibu sekalian, saya masuk Islam. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa untuk menyamai bahkan Al-Quran. Maka itu dalil saya untuk beragama Islam sampai dengan sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah ketika saya masuk Islam, saya merasakan dua hal. Yang pertama, yang saya rasa adalah tenang luar biasa. Kapan rasa tenang itu? Caranya sama Ustadz yang Islamkan saya. Ustadz, saya sudah seorang Muslim sekarang. Saya harus ngapain? Sholat. Saya masuk Islam hari Kamis, hari Kamis ba'da Isya. Jadi kemudian Ustaznya bilang, berarti kamu sudah harus sholat Isya karena sudah ada beban pada dirimu. Saya nggak tahu caranya sholat Ustaz. Ikutin teman-temanmu aja. Teman-temanmu sujud, kamu sujud. Teman-teman berdiri, kamu berdiri. Bacanya apa Ustaz? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nggak bisa, Allah, ya sudah. Pertama kali saya sujud kepada Allah itu, pikiran saya apa? Ya Allah, akhirnya saya ketemu Tuhan yang benar. Rasanya tenang sekali pas menyujudkan kepala itu untuk pertama kali. Tenang sekali, berada dalam Islam tenang, mati pun nggak apa-apa. Lah kenapa? Karena sudah mengenal Tuhan yang benar. Tapi selain tenang ada rasa yang lain. Apa rasanya? Greget Bapak Ibu sekalian. Nah kenapa greget? Seolah-olah orang Muslim ini ada pada mereka ada dua gelas. Satunya gelas isi air putih, jernih, putih, bagus, menyehatkan. Yang satu lagi isinya air comberan.
ternyata muslim yang sekarang banyak milih air comberan. Lalu kemudian setelah minum, mereka merasa aduh pusing, sakit perut, mereka ngeluh. Padahal pilihan mereka sendiri salah. Greget, orang muslim ada Islam, tapi nggak mau ngambil Islam. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Karena itulah memberanikan diri saya untuk kemudian berdakwah. Saya belajar walaupun ilmu saya sangat sedikit sekali, saya memberanikan untuk berdakwah, memberanikan diri untuk kemudian menghantarkan apa yang saya tahu tentang Islam, untuk membagikan bahwa Islam ini sebenarnya luar biasa. Kalau Anda mau ambil Islam ini menyediakan segala macam solusi bagi kita. Dari situlah kemudian saya mulai berdakwah. Nah sekarang konsep dakwah saya mulai sekarang adalah dari dulu itu pada anak-anak remaja. Karena kenapa? Ya maklum, namanya juga ilmu terbatas, kita dakwahnya pada anak-anak remaja. Dan sekarang remaja memang berbeda. Saya mengatakan bahwa zaman sekarang berbeda dengan masa yang lalu, Ibu sekalian. Saya mau ambil contoh. Bapak Ibu tahu kemarin ada Turki, ada percobaan untuk kudeta? Tahu ya? Tolong angkat tangan yang tahu dari koran. Yang tahu dari koran? 1, 2. Yang tahu dari radio? Gak ada ya? Yang tahu dari TV? Yang tahu dari internet? Nah, inilah kondisi zaman sekarang. Kondisi zaman sekarang adalah dunia media sosial. Data menunjukkan pengguna internet di Indonesia tahun 2015 itu sudah 88 juta orang. 88 juta orang ini ternyata 80%-nya 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 25 tahun artinya adalah usia-usia yang menjadi target saya ketika berdakwah. Nah karena itulah sekarang kita bentuk di dunia media sosial ada Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini apa? Dakwah tapi tetap enjoy, dakwah tapi tetap senang, dakwah tapi tetap nikmat. Nah kita mengantarkan ilmu-ilmu ini kepada umat. Karena saya tahu orang-orang kayak Ustaz Adi ini sulit untuk ditandingi Bapak sekalian. Nah karena itu mungkin orang-orang kayak saya ini kebagian untuk menjadi jembatan saja. Bagaimana untuk kemudian menjadi jembatan agar ide-ide Islam yang sudah sempurna oleh ulama-ulama kita ini bisa kemudian disampaikan dengan baik kepada anak-anak muda, supaya mereka mau untuk mengkaji Islam, mereka mau untuk mempelajari Islam, menerapkan keislaman itu dalam hidup mereka, sehingga insya Allah yang terjadi ke depan adalah kebangkitan Islam. Nah karena itulah yang senantiasa kita tekankan, akidah, ukhuwah dan syariah. Jadi penekanan pada diri sendiri itu tauhid, kemudian kita tekankan betul-betul, kita teguhkan betul-betul, dengan yang kemudian kita bisa berikatan satu sama lain. Dan ketika kita sudah berikatan satu sama lain, insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita kebangkitan lewat penerapan Islam secara gampang. Nah jadi insya Allah itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Mohon maaf Ustaz kalau terlalu cepat atau terlalu lama. Fadhal, silakan. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Karim. Saya dari tadi merenung begini. Saya menduga manusia yang Ustaz yang cepat menyampaikan materi itu saya. Ternyata malam ini saya punya saingan gitu ya. Saya secepat-cepatnya masih mudah diinstruksi itu ya. Biasanya ibu-ibu, ya Ustaz kecepatan. Ini saking cepatnya sulit diinstruksi ya. Tapi padat luar biasa, alhamdulillah padat. Teman-teman sekalian, tadi dinukil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, posisi paling tinggi sebelah atas. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, ada perjalanan yang menarik dari apa yang beliau sampaikan tadi, berusaha mendapatkan Islam dengan pengetahuan. Jadi dari mulai ateis, agnostik. Jadi kalau teman-teman bingung menafsirkan agnostik, lihat aja wajahnya ini pernah. Baik, dan kemudian kembali menjadi muslim dan hilang semua cirinya. Memang itu pesan Quran. Surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Anda mesti punya ilmu, mesti punya basic pengetahuan. Maka belajarlah, carilah pengetahuan annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah, diikuti, diketahui, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran pun memberikan pesan, tidak cukup bagi kita untuk bersyahadat dengan lisan, menjadikan kita muslim, tapi semua itu tidak akan pernah memberikan akar yang kuat dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada pengetahuan. Maka dari situ diturunkan ada ilmu tauhid, ada uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat, ada lagi ilmu syariahnya. Kalau kita mengenal Allah tanpa pengetahuan, maka hasilnya biasanya rapuh. Ya, mohon maaf, diberikan supermi mungkin bisa pindah gitu ya. Karena basicnya kurang kuat. Ya, apalagi tantangan sekarang. Sudah ada konsep semua agama sama, yang masyarakat jahiliyah pun tidak pernah menampilkan itu. Ya,
Karena itu, di pesan pertama yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan beliau dan disampaikan sebelum kita nanti berdiskusi, bahwa satu, penting bagi kita memanfaatkan anugerah Allah berupa bekal pertama yang diberikan pada manusia pertama untuk menjalani kehidupan adalah pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan kami telah ajarkan kepada Adam alaihissalam semua bekal pengetahuan yang dibawa sebagai tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Adam itu nabi, Adam itu manusia. Kita nabi bukan? Manusia bukan? Manusia. Karena kita punya sifat manusia, walaupun bukan nabi, kita disebut oleh Quran dengan Bani Adam, anak keturunannya Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Artinya apa? Kalau Allah berikan kepada Adam, Allah pun berikan kepada kita, karena kita bagian dari keturunan Adam. Hanya bedanya karena Adam itu Nabi alaihissalam, beliau diajarkan langsung, dan semua Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Kita bukan Nabi, potensi pengetahuan diberikan kepada kita. Karena itulah potensi ini mesti kita keluarkan dengan belajar. Nah, karena itu kita bisa ambil dari hikmah perjalanan tadi beliau, ya, bagaimana mendekati Allah dengan belajar sehingga menanamkan keyakinan kuat dalam jiwanya. Jangankan untuk beribadah pribadi, tapi juga ingin punya rasa bahwa semua di sekitarnya ingin terlibat mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kebaikan. Walaupun ada yang aneh sebetulnya, ada yang aneh. Di mana letak anehnya? Tadi ada pesan dari guru beliau ketika menyampaikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua supaya tidak ragu tentang Quran. Dalam bahasa Arab, kata ragu itu ada dua. Ada yang disebut dengan syak namanya. Syak, Ustaz. Terbayang? Gak usah dibayangkan, saya tuliskan ya. Bayangkan agak susah. Saya boleh tulis dia? Ustaz kan lihat itu? Belum saya tulis. Kalau sudah saya tulis sampai kaget copot terus film. Ini Ustaz paling luar biasa ya, Masya Allah. Saya tulis sudah kelihatan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya. Syek. Las kan? Belum saya tahu kan? Sudah saya tulis ya. Jadi satu syak, kedua raib. Raib teman-teman. Kalau disebutkan syak, itu sifatnya hanya ragu. Ya, jembatan antara yakin dengan tidak yakin, 50%. Ya, ada keraguan. Ya. Ustaz betul nggak Ustaz Farid akan datang? Saya kurang yakin ya. Tapi setengah berharap ada, tapi juga belum yakin karena belum ada konfirmasi misal. Itu disebutnya syak. Syak. Jadi syak itu ragu ya, atau jembatan di antara yakin dengan tidak. Ya, jadi ada 50% yakin, 50% tidak. Tapi kalau diungkapkan dengan kata lain, itu tidak hanya ragu. Ya. Tapi satu mengandung unsur ragu. Yang kedua, ini disertai dengan tuduhan. Yang ketiga, disertai dengan alasan yang tidak logis. Hanya ingin nuduh saja, sebetulnya tidak punya argumentasi yang kuat dan tidak bisa membantah argumentasi yang disampaikan. Di keinginan ragu terhadap apa yang disampaikan, disertai dengan tuduhan, tapi dia pun tidak bisa bantah hujahnya. Jadi, di ragu ada tuduhan dan tidak punya argumentasi. Maka dari itu, ketika tadi ditunjukkan ayat ya oleh Ustaz Fatih Karim, kalau saya tidak keliru, ya disampaikan ayat melalui beliau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan bagaimana petunjuk Allah mengarahkan Ustaz untuk bisa menunjukkan pada satu ayat dengan tampilan Ustaz Felix yang memang merespon dengan seperti ini. Bukan cuma ragu. Zaman jahiliyah ada yang cuma ragu aja. Muhammad paling-paling buatan dirinya sendiri, kan? Ada yang ragu tinggalkan. Tapi ketika beliau tadi berargumentasi, kemudian juga meragukan isi kandungan Quran, bahkan nuduh juga. Ya? Masa sih Quran buatan Tuhan pasti buatan manusia, gitu kan? Tapi maka ketika kalimat-kalimat itu keluar, Allah turunkan petunjuknya, Subhanahu Wa Taala, lewat seorang manusia, Ustaz yang menunjukkan diarahkan pada ayat ini. Padahal bisa saja Ustaz Fatih Karim dengan izin Allah menunjukkan ayat yang lain. Buka Quran surah ini, buka Quran surah ini, buka Quran surah ini.
Tapi Masya Allah diarahkan kepada ayat berikut, Quran surah kedua, ayat yang kedua, untuk menunjukkan kesan bahwa manusia yang sedang mempersoalkan Quran ini membawa hal berikut. Maka kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bantahannya dengan hanya satu kalimat. Tapi yang paling menarik, karena keinginan beliau tulus mendekat kepada Allah, maka disitulah kemudian Allah turunkan respon cepat seperti tertuang di Quran surah ke-29 ayat 69. Lihat kalimatnya. Dan pesan ini yang mau saya bawa, pesan Quran ini untuk kita sama-sama belajar dari kisah Ustaz Felix supaya mendapatkan karunia yang sama. Dan mudah-mudahan dari sini antum pun bisa berbagi, bahkan mungkin bisa jadi ustaz dan ustazah ke depan. Minimal Quran 29 Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. Lihat kalimatnya. Fokus ya, fokus. Saya punya keyakinan tidak setiap orang yang hadir saat ini belum tentu dalam pandangan Allah soleh. Termasuk saya. Barangkali menurut manusia tertentu saya lebih soleh. Kata Allah tidak. Saya tutupi aja aib ini. Termasuk yang pernah membuat salah pun, ya menurut manusia nggak ada harapan. Menurut Allah tidak. Hari ini saya berikan petunjuk untuk menjadi lebih baik. Tapi persoalannya ini yang paling penting. Semua manusia sebelum sampai pada titik kehidupannya, sampai dia terakhir meninggal dunia, itu akan selalu ditunjukkan oleh Allah jalan untuk kembali. Tinggal pilihannya, apakah dia mau mengambil atau tidak. Kalau Anda mau mengambil seperti Ustaz Felix dan Ustaz Nababan yang saya akan langsung panggil hari ini, saat ini, dan saya akan persilakan itu. Nanti kita sambungkan kembali kepada ayat Al-Quran supaya antum tidak membayangkan mana wajah Ustaz Nababan yang gede. Ini kira-kira orang mana? Jangan dikira-kira ya. Baik. Baik, kita tanya dulu ya supaya nyambung. Apa kabar? Baik. Berarti sudah paham bahasa Indonesia. Baik, kaifa hal? Bisa jayidan. Lebih pasti bahasa Arabnya. Belakangan kita tanya ya, kita sambungkan dulu supaya kita terarah kepada apa yang tadi disampaikan. Baik ya? Jelas insyaallah. Jelas? Lihat teman-teman sekalian. Lihat poin ini. Walladzina jahadu fina, alladzina itu huruf isim mausul menunjuk kepada orang dengan jumlah tanpa batas. Sifatnya mengelompok. Disebutkan di Quran sebanyak 1080 kali. Artinya kalau disebutkan alladzina itu mencakup semua kalangan, besar, kecil, tua, muda, dan semua komunitas itu. Bedanya dengan man, kalau man itu mencakup umum tapi cuma satu personal. Antum, ya satu orang itu disebut man. Tapi kalau banyak diungkapkan dengan alladzina. Seakan-akan Quran mengatakan begini, dan semua manusia pun tanpa batas, siapapun mereka, kalau mereka mau berjuang untuk mendekat kepada Allah, mau belajar, mau mencari, maka apa kata Allah? Masya Allah. Dan dia tahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami semakin mendekat dengan kami. Jadi teman-teman sekalian, tidak pernah ada orang sempurna di muka bumi ini. Di antara kita pasti punya latar belakang yang kurang baik, yang pernah jauh dari Allah. Tapi Ustaz Felix menunjukkan pesan kepada kita bahwa ada jalan untuk berubah dan kita punya pilihan. Semakin Anda respon petunjuk Allah ini, Anda ikuti, dan Allah akan tarik Anda menjadi lebih dekat dan lebih bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas pesannya insyaallah? Jadi kita turunkan nilai Qurannya dari perjalanan beliau, dan mudah-mudahan dengan itu menginspirasi kita semua untuk kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya perkenalkan sebentar sebelum nanti sesinya beliau sampaikan. Di tengah yang menggunakan atau memakai baju putih, peci hitam, ada sedikit garis putihnya, ya, beliau Ustaz Nababan, nama populernya. Nama lengkapnya nanti beliau sampaikan sendiri, termasuk dengan perjalanan dakwahnya, supaya apa yang disampaikan secara pribadi itu bisa lebih mengena pada kita dalam kebaikan. Saya tidak akan panjang lebar untuk mengenalkan itu. Panjang kali lebar sama dengan luas. Kalau luas waktu beliau habis gitu kan. Jadi selanjutnya dulu sebentar karena kita mau masuk Isya. Saya mau cek antum dulu. Jam berapa Isya hadir?
14. Yang lain? 19, 20, ada lagi? Mana masih ada lisan berbeda pendapat tentang waktu saya? Andanya antum gak lihat waktu ini ya. Baik, 19.14, tinggal 2 menit lagi. Ini saya perkenalkan dulu beliau ini ya, dan kita setelah Isya nanti lanjutkan kembali dengan menghadirkan juga satu pertanyaan yang bisa kita bahas sebagai anugerah dari Allah, dan ini tidak direncanakan. Bahkan saya nggak undang ya, tidak saya undang karena saya tidak tahu. Tapi ada anugerah dari Allah. Kadang-kadang orang baik tidak perlu diundang. Antum undang malaikat nggak? Tidak. Tapi tahukah antum bahwa saat kita belajar saat ini, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak yang hadir bersama kita, bahkan mungkin tidak bisa kita hitung saat ini. Dan di antara yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah mimpi, nggak pernah lihat adalah hadirnya saudara kita dari Libya yang namanya pun belum saya tahu. Usama bin Laden. Baik teman-teman sekalian, beliau Ustaz Usama dari Libya. Dari Libya, tempat di mana kami mendapatkan kebaikan dari saudara-saudara di Libya. Bahkan di khair kathir wa ta'alamtu bihi wa qara'tu bihi wa alhamdulillah ashrafna bi fadlikum wa bi hadha al-masa wa insyaallah nahnu sawfa nastafid minkum ya hadratikum wa insyaallah makanatikum بعد إن شاء الله سنسمع من الأستاذ أخينا أسامة ما يتعلق بليبيا وبحال العالم الإسلامي في هذا الحل. Mungkin saat TV silakan dilihat di radio saya terjemahannya. Kalau tidak ada tandanya antum mesti belajar bahasa Arab. Mesti belajar. Saya mau kasih tahu ya sebelum kita sholat Isya. Antum bayangkan, saya baru pulang dari Mekah. Itu masya Allah. Saya satu kali lewat ada situ di dalam Umrah qabla al-yawmin. Baik, Pak, saya lewat di sini marah kebijakan di Masjidil Haram. Lalu saya lihat Pak, itu orang stres. Duduk di situ, masya Allah, stres. Dia bicara ke sampingnya nggak ada orang, tapi stres bisa ceramah pakai bahasa Arab. Anda bayangkan? Dia ceramah pakai bahasa Arab, masya Allah. Itu orang stres duduk ceramah pakai bahasa Arab. Jadi antum bisa bayangkan orang stres saja ceramah bisa bahasa Arab. Masa antum yang sehat dari itu? Pulang dari sini aja. Saya bermohon pada Allah semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan bisa berbahasa Arab. Tidak cukup dengan amin. Antum pulang belajar dari dulu yang baik. طيب إن شاء الله سوف نواصل بعد الفاصل من صلاة العشاء جماعة فإن شاء الله نقف أولا لأداء صلاة العشاء جماعة إذا بدأت السنة ونريك صلاة العشاء وبعد العشاء إن شاء الله سوف نواصل حوارنا المبارك إن شاء الله في هذا المساء وخاصة أشرفنا بفضائل الأستاذ أسامة أستاذ نبابان أستاذ فريق شاو ونحن جميعا إن شاء الله. Ya kira-kira begitulah terjemahannya ya. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami. Alhamdulillah hari ini sisi Al-Quran Solution mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya para ustaz yang insyaallah baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ustaz Felix Xiao, Ustaz Syamsul Arifin Nababan, dan juga masya Allah ini anugerah besar dan ini adalah keberkahan sebagai ganti dan kesabaran kita yang menunggu Ustaz Syamsul Arifin Nababan tadi, dengan hadirnya juga saudara kita Ustaz Usama yang baru menuntaskan S3-nya atau doktoranya di Indonesia. Beliau dari Libya ya, ashraf semua itu Ustaz wa insyaallah sawfa nastafid pada kalimat yani alladhi insyaallah la tashji'una ila al-kiram ila din Islam insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba meminta Ustaz Syamsul Arifin Nababan untuk memberikan paparan risalah dakwah beliau. Ya, apa konsentrasi dakwahnya, apa spesialisasi dakwahnya, sehingga dengan itu, dengan pengetahuan ini kita bisa mengambil manfaat lebih baik dan spesifik. Saya ingin berikan sedikit dulu ya sebagai seperti kalau
pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, kekurangan kita umumnya, walau tidak semuanya, seringkali berpersepsi bahwa seorang ustadz itu menguasai segalanya. Itu yang kurang baik. Semua manusia mustahil bisa menguasai segala hal. Pasti ada spesialisasi di bidangnya yang didalami, yang kita bisa mengambil faedah lebih dalam di situ. Karena itulah kita kenali ustaz-ustaz di sana untuk memetakan spesialisasinya, sehingga ketika Anda membutuhkan ilmu yang Allah berikan kepada beliau dimaksud, kita bisa lebih cepat menentukan dan mengambil faedahnya dengan lebih baik. Jadi kalau Anda butuh masalah fikih, datang pada ustaz yang ahli fikih. Anda butuh hadis, datang pada ustaz ahli fikih. Anda butuh penjelasan tentang dakwah, datang pada ahli dakwah. Anda butuh penjelasan tentang pengenalan Islam, yang ada yang mu'allaf, ada yang macam-macam, datang kepada ahlinya. Maka hari ini kita akan kenali siapa Ustaz Syamsul Arifin. Kita berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengenalkan. Lalu kemudian kita akan coba hadirkan nilai sunnah solution dalam kehidupan kita saat ini. Sepakat sampai sini? Baik, kita berikan kesempatan. Silakan Ustaz. Anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Ustaz Adi Hidayat yang kita hormati, Ustaz Felix Siau, sahibi wa ustadi wa muallimi Dr. Usama bin Talib, Usama bin Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan ya, dan juga pemirsa TV Akhyar dan Madinah Madani. Pertama-tama saya mohon maaf, perjalanan dari Bintaro ke sini memakan waktu 3 jam. Jadi di luar kebiasaan saya. Jadi mohon maaf tadi telat datang, tapi alhamdulillah ternyata jamaah sangat antusias mengikuti ceramah Ustaz Felix. Yang ditunggu-tunggu ada Ustaz Felix sama Ustaz Adi. Kalau saya ini Pak Siarap aja, silaturahmi. Ya. Baik, karena waktunya hanya kulibas. Apa kulibas itu? Kuliah 15 menit. Bukan kutipu ya. Kalau kutipu 30 menit, ini kulibas. Ya, saya perkenalkan, beliau minta saya perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin Nababan. Sebetulnya ini bukan nama asli saya. Kalau nama kecilnya dulu yang diberikan ayah saya, kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu, diberi nama Bernard Nababan. Saya kampung aslinya dari Toba. Pernah Bapak Ibu dengar Toba? Apa Toba itu? Ya, Toba itu ada kepanjangannya tempat orang Batak asli. Berarti ada Batak palsu. Saya senasib dengan Ustadz Felix Siau, cuma kami hanya beda pendapatan aja. Senasib beda pendapatan. Alhamdulillah. Nah, saya tinggal di Bintaro, mengasuh pesantren yang khusus mu'alaf, namanya Pesantren An-Naba Center. Jadi santrinya para mu'alaf saja. Ustaz Dr. Usama huwa ahadul asatidah, salah seorang ustaz di pesantren kita, dan beliau ini sakin di Indonesia mudah arba sanawat, bahasa Medannya begitu. Sudah 4 tahun beliau di Indonesia. Ba'daan intahai min dirasatihi wa yakhafu yaqdu ila baladi. Wa limadha? Li'anna hunaka mazala hal. Beliau setelah tamat doktor tidak berani pulang ke negerinya karena di sana masih perang. Jadi beliau tinggal di Jakarta bersama kita sekarang, menjadi salah seorang staf pengajar di pesantren kita bahasa Arab.
Latar belakang saya sebagian mungkin sudah tahu, dari mantan aktivis Kristen Protestan. Kalau dihitung tahunnya lebih dulu dari Ustadz Felix Xiao. Dulu saya setelah masuk Islam pondok di Jawa Timur, di Jember. Kemudian setelah selesai dari situ melanjutkan ke Libya, Jakarta. Aktivitas sehari-hari di samping mengasuh pesantren juga sama seperti beliau, menjadi simatupang dan simamora. Apa itu simatupang? Kalau simatupang siang malam tunggu panggilan, simamora siang malam orasi. Itulah kegiatan kami sama dengan Ustaz tadi juga. Status sudah nikah tentunya, istri 4 orang, anaknya. Apa Bu? Ibu-ibu agak teriak dikit ya. Baik, kalau ditanya latar belakang, tidak ada yang terlalu istimewa. Dulu saya sebelum masuk Islam suka sekali mempelajari ilmu-ilmu perbandingan agama. Yang melatar belakangi saya suka belajar perbandingan agama itu adalah karena dulu sering ada orang-orang murtad yang datang ceramah ke tempat kami, di gereja kami. Mungkin pernah dengar namanya dulu Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini seorang murtadin dari Kalimantan Selatan. Murtad sudah tahun 60-an. Dia kalau datang ke Medan itu selalu membawa majalah. Dulu majalah yang terkenal namanya Sinar Kasih. Jadi kalau dia pidato, ciri khasnya beda dengan pendeta yang lain. Kalau pendeta yang lain ceramah itu ya lurus-lurus saja membaca Alkitab. Tapi kalau pendeta ini selalu diselingi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai orang Kristen mendengarkan dibacakan Al-Quran, hadis, karena kita tidak tahu isinya apa, mantap-mantap saja, paten-paten saja. Nah, dari situ saya penasaran karena beliau selalu membagi-bagi majalah Sinar Kasih itu. Isinya banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diselewengkan maknanya. Nah, tradisi yang seperti itu sampai hari ini terus ya meningkat kuantitas dan kualitasnya. Apalagi yang terbaru ini ada seorang murtad yang lumayan berilmu di Islam dulu, siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Dia masih bisa baca Al-Quran, masih bagus bahasa Arabnya, murtad. Nah, tentu dia menjadi kontributor paling banyak memberikan informasi tentang Islam yang menurut pandangan dia Islam itu banyak kelemahan dan lain sebagainya. Tapi nanti biarlah ilmu yang menguji yang mana yang benar, betul? Dari awal mendengar pidato-pidato pendeta yang murtad ini membuat saya jadi suka belajar perbandingan agama, khususnya antara Kristen dan Islam. Hasil dari belajar dan melakukan penelitian Al-Quran dan Alkitab, saya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Saya melihat kebenaran agama itu bukan dari segi jumlah penganutnya. Bukan kalau pengikut ini mayoritas lalu agamanya benar. Bukan itu ukurannya menurut saya. Bahkan kalau saya baca Al-Quran kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang mayoritas kamu ikuti, bisa jadi orang yang banyak ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi ukuran kebenaran suatu agama tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak ataupun sedikit. Tidak juga kita ukur kebenaran suatu agama dari perilaku masing-masing penganut agama itu. Tapi saya pribadi
mengukur kebenaran suatu agama itu, saya melihat dari konsepnya. Dari konsep itulah saya lihat. Apabila konsep agama itu bersumber dari Tuhan, tidak ada intervensi manusia dalam konsep itu, dipastikan itu agama murni datang dari Allah. Tapi apabila konsep agama itu, sumber-sumber ajaran agama itu datangnya bukan dari Allah atau dari manusia, dipastikan itu agama adalah agama yang tidak benar. Ini yang menjadi parameter saya. Sehingga kesimpulan itu saya ambil, yang benar hanya Islam. Dari aspek mana melihatnya? Dari sumber agamanya. Apa sumber agamanya? Kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Al-Quran 100% adalah wahyu dari Allah, dan dijamin oleh Allah itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memelihara kemurnian, keautentikan daripada Al-Quran. Allah jamin itu. Maka dalam ayat yang lain kata Allah apa? Ini kata bicara Al-Quran, wa ma kana hadzal Quran ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran yang kita miliki saat ini dibuat oleh selain Allah. Betul? Kalau Anda membaca Injil, membaca Bible, membaca Alkitab, itu nyata-nyata bahwa Alkitab itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Lihat konsepnya, baca Injilnya, bahwa Injil itu nyata-nyata karangan manusia. Betul? Apalagi kalau kita sudah baca misalnya Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru itu ada 14 surat-surat kiriman Paulus kepada jemaatnya masing-masing. Dari situ saja sudah jelas. Benar gak? Jadi ketika datang Al-Quran memberikan koreksi itu, bahwa di satu sisi Allah dan Rasulnya mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Betul? Di sisi lain, kitab-kitab yang terdahulu yang ada sekarang, yang termaktub dalam satu bundel, yaitu Alkitab, yang di dalamnya ada Taurat, ada Mazmur Daud, dan ada Injil, itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan yang dahsyat. Maka sahabat dulu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana sikap kita terhadap Injilnya orang Nasrani yang ada sekarang? Karena di satu sisi kita wajib beriman kepada kitab yang terdahulu, di sisi lain kitab yang terdahulu itu sudah mengalami perubahan. Apa kata Nabi? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu. Jangan benarkan semua isi Alkitab itu, dan jangan dustakan semuanya. Artinya, di dalam Injil mereka yang palsu ini, walaupun dia buatan manusia, tapi secara makna di dalam Injil itu masih ada mengandung kebenaran sedikit, masih ada. Tapi yang pasti secara redaksi itu dikarang oleh manusia. Siapa yang karang? Paulus. Dia karang itu. Maka ketika Al-Quran datang memberikan kritik dan koreksi itu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah kata Allah. Siapa yang celaka? Orang-orang yang menulis Alkitab, menulis Bible, menulis Injil dengan tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Itu kata Allah karangan. Dan dalam ayat yang lain kata Allah apa? Wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara orang Nasrani itu, orang-orang ahli kitab itu kata Allah, ada di saat mereka membaca Injilnya, membaca kitab sucinya, dihiasinya mulutnya kata Allah seperti lain apa? Kori ya Ustaz, kayak kori. Waduh, bibirnya dibuat apa namanya? Mantap. Suaranya dibuat hebat. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab. Supaya kamu menyangka
bahwa kitab suci yang mereka baca itu benar-benar sebuah kitab suci. Padahal wa ma huwa minal kitab, dia bukan dari kitab suci yang benar, kata Allah. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah, padahal wa ma huwa min indillah, itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu kalau Injil itu karangan manusia. Nah, coba Bapak Ibu saya tanya, kira-kira kalau kita menemukan ayat yang semacam ini sebagai bentuk kritik, sebagai bentuk koreksi terhadap kitab suci yang terdahulu, kita wajib gak konfrontir ayat ini? Wajib gak kita cross check ini ayat? Wajib tidak? Karena Al-Quran menuduh ini kitab suci mereka melakukan sebuah penyelewengan, penyimpangan. Nah, kebetulan saya Ustaz punya spesialisasi di bidang itu, kami sama Ustaz Felix ya, di bidang pengajaran Kristologi. Jadi saya pikir penting. Alhamdulillah dengan sering kita dialog lintas agama, banyak sekali masuk Islam, banyak sekali. Mohon maaf, saya kadang-kadang kalau dialog cuma sekali, 2 kali pertemuan itu sudah gugur, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya Ustaz Adi, yang susah saya mengislamkan orang Islam. Benar, mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang non muslim, terutama orang Kristen. Dengan metode apa? Dengan metode tadi, pendekatan ilmu perbandingan agama. Nah, inilah kesimpulan saya dulu. Saya berterima kasih juga dengan Hamran Amri, walaupun dia murtad, karena dari dialah muncul inspirasi itu. Dari sebab dia banyak ceramah-ceramah menggunakan ayat Al-Quran yang saya tidak ngerti apa yang dibaca dan apa artinya, tapi bagi saya itu paten. Dari situlah awal mula saya mempunyai keinginan untuk bersentuhan dengan agama Islam. Bayangin Pak, orang Batak itu kan paling fanatik. Bukan cuma fanatik, ekstrim banget sama Islam. Saya dulu paling lihat Bapak begini benci saya dulu. Ya, dulu Ustaz, dulu. Jangan ngomong ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman Batak gak gini amat gitu. Jadi apa namanya, dari kampung kita itu begitu doktrinnya, ekstrim. Kalau dia sedikit biasanya Ustaz pandai adaptasi, tapi kalau dia sudah mayoritas habis sudah. Ya, itu tekniknya ya. Jadi ikhwas sekalian, waktunya sudah habis. Ala kulli hal, itulah sedikit ya pengalaman religi saya kenapa masuk agama Islam. Tidak istimewa, cuma karena belajar perbandingan agama. Dan dari situ kemudian muncullah keinginan untuk tahu agama-agama. Dulu semua agama pelajari sebetulnya, tapi yang paling ditekankan kepada Islam. Sebab apa? Karena Indonesia mayoritas Muslim. Saya baca juga buku Mitra, agama Mitra, Zoroaster, Shinto, kemudian Talmud, ya baca. Tapi saya lebih menarik terhadap Islam. Kenapa? Secara psikologi Indonesia mayoritas Muslim. Jadi kalau saya banyak bersinggungan dengan Islam itu ya wajar gitu ya. Dan alhamdulillah karena kita sudah merasakan halawatul iman, halawatul Islam juga, manisnya iman, manisnya Islam. Tentu saya Ustaz Felix Yau ingin tahadus bin ni'mah, ingin bercerita, berbagi pengalaman, terutama kepada non muslim. Jadi kami selalu membangun dakwah, yang membangun dakwah dengan orang-orang non muslim. Saya alhamdulillah sekarang ini setelah membangun 2 pesantren di Bintaro, membangun juga cabang-cabang kita di Kupang. Jadi jemput bola saya sekarang Ustaz Felix. Saya bangun, target saya 1000 tempat di seluruh Indonesia. Saya bikin temanya Pak, Anda bertanya tentang Islam, mu'allam menjawab. 2 minggu ini 3 masuk Islam. Alhamdulillah 3 masuk Islam. Yang menarik, yang masuk Islam siapa? Tukang yang kerja sama kita, tukang yang bangun pesantren kita di Kupang itu, dia masuk Islam. Kenapa? Kita berikan contoh Islam seperti apa. Ternyata Islam itu indah, dia bilang masuk Islam. Alhamdulillah.
Jadi kita sekarang saudara-saudara sudah harus ekspansi, sudah harus jemput bola. Ustadz jangan lagi di masjid-masjid saya, jangan hanya di musola, jangan hanya di pesantren. Saya kadang-kadang kritik Ustadz tadi, ada kiai-kiai yang mengasuh di pesantren, betah banget di pesantren, kadang-kadang tetangganya nggak sholat, nggak tahu. Jadi kita sekarang harus jemput bola, ya. Jadi kalau mereka saja berani menjalankan misinya kepada kita, masa kita agamanya tidak benar? Dan mereka terpanggil, apa katanya dalam kitab suci mereka? Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, Pak. Sisa-sisa ya. Jadi mereka itu terpanggil dengan ayat ini, pergi ke seluruh dunia, internasionalisasi agama Kristen ke seluruh dunia. Mereka pergi, bila perlu bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun harus dikristenkan. Karena dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 ada ayat berbunyi, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Makanya saudara-saudara, saya mau titip pesan nih, kalau antum kebetulan di rumah ada melihara kambing atau sapi, boleh nggak titip pesan? Boleh nggak? Saya minta antum jangan terlalu nyenyak tidur malam-malam. Kalau kebetulan jam 3 malam bangun, sesekali ke kandang, lihat, jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mendakwahi kambing bapak itu. Jangan sampai murtad itu kambing, ya. Ustaz ada-ada aja, memangnya kambing itu Islam? Loh, jangan salah Pak, Bu, kambing, sapi itu Islam itu. Baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al 'adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Itu ayatnya. Jadi semua makhluk yang di langit maupun di bumi itu bersujud, betul kan? Matahari sujud, rembulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pepohonan sujud, binatang melata sujud. Kalau sujud Islam apa tidak? Saya 25 tahun jadi orang Kristen, tidak pernah sujud. Berarti sujud itu identik dengan Islam. Identik dengan Islam sujud itu. Apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karaha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar agama Islam? Padahal semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada Allah, taw'a wa karaha, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Mereka menyatakan keislamannya kepada Allah. Kenapa? Wa ilaihi yurja'un, karena semuanya hanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tugas kita apa? Jemput bola. Jemput bola. Kalau mereka agamanya batil, begitu berani dia mendakwakan. Tapi memang metodenya beda. Kalau mereka itu Pak kurang pede. Kenapa banyak orang murtad? Nah, kalau kita dulu jadi Pak, diajarkan ajaran kasih. Memang kalau mereka dakwah menggunakan Injil, tidak akan ada orang masuk Islam, masuk Kristen, tidak ada tertarik. Tapi ketika mereka dakwahnya dengan materi, dengan fulus, bagi-bagi indomie, bagi beras, obat-obatan, beasiswa, banyak orang tertarik. Betul? Kenapa? Karena orang melihat dari perilaku itu. Orang awam melihatnya di situ. Oh, ini peduli, betul nggak? Dulu saya pernah begitu Pak. Oh, bawa hari ini tenteng. Tapi setelah masuk Islam saya, alhamdulillah, tidak pernah saya pergi dakwah nenteng. Pulangnya nenteng. Pulangnya nenteng kita, ya. Kalau mereka pergi nenteng, kalau kita pulang nenteng. Bagusan mana? Pulang nenteng atau pergi nenteng?
Sebetulnya bagusan pergi nenteng, ya kan? Artinya kalau kami ustadz ini kan modalnya cuma dua. Apa? Lid and lud. Apa itu? Lidah dan ludah. Lidah dan ludah saja modal kita. Tapi kalau mereka modal materi. Sehingga di masyarakat kadang-kadang lebih cepat gerakan mereka dari kita. Di mana ada bencana, mereka sudah ada di situ. Kenapa? Didukung dengan dana yang besar. Betul? Terutama Pak, dana-dana dari rokok Pak. Saya lihat banyak orang Islam itu donatur gereja. Jadi kalau merokok itu sama dengan donatur gereja. Ya, itu donatur gereja ya. Pokoknya nyumbang ke gereja. Jadi oleh karena itu, saudara, sudah waktunya kita melakukan apa? Ekspansi. Kita ekspansi Islam ini, dakwah kemana-mana. Apalagi kalau Bapak Ibu pergi ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, sekarang ini sedang terjadi yang namanya as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam yang secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Tanya beliau yang sudah pengalaman di Amerika. Hampir tiap hari orang masuk agama Islam. Jadi ini kita sambut, alhamdulillah Ustaz Adi dengan hadirnya kami ke dalam agama Islam ini dengan rahmat Allah, hidayah Allah yang kami bangga. Kami sangat bersyukur, bangga, tidak menduga kami bakal seperti sekarang ini. Alhamdulillah, ini semua adalah dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah kepada kami. Lalu kami setelah muslim ini, apa yang kami lakukan? Saya ingin menyatakan terakhir, sebagaimana ungkapan dari seorang penyair, wa inni wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastatihul awal. Meskipun kami ini datangnya belakangan, kami hadirnya belakangan, tapi kami akan coba berkontribusi yang terbaik, apa-apa yang belum pernah disumbangkan oleh para pendahulu-pendahulu kami. Itulah tekad kami, sebagaimana bahasa seorang penyair tadi. Orang belum pernah berpikir bikin pesantren mu'allaf. Alhamdulillah, kami bikin pesantren mu'allaf. Kenapa? Masjid Istiqlal entah berapa ratus ribu mengislamkan orang, tapi belum ada satu pilot project. Ada enggak Istiqlal yang begitu diislamkan ada yang jadi ustaz? Jangankan jadi ustaz, yang bisa ngaji pun belum ada contoh di Istiqlal. Ratusan ribu masuk Islam. Sudah ke Lapak puluhan ribu, di Al-Azhar Kebayoran puluhan ribu. Tapi mereka setelah masuk agama Islam itu hanya diberikan sertifikat masuk agama Islam. Hanya diberikan sertifikat masuk agama Islam. Setelah itu lepas. Bahkan tidak sedikit mereka yang murtad kembali ke agama semula. Kalau yang murtad cuma diri dia masih mending. Ini enggak, murtad masuk Islam sendiri, murtad rombongan. Kenapa? Dia nikah dengan wanita muslimah. Setelah nikah kan punya anak. Murtad bukan cuma dia murtad bawa rombongan, masuknya sendiri, murtadnya rame-rame bersama keluarganya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka alhamdulillah dengan adanya An-Naba ini, ya, saya panggil dulu santri kami ada si Khalifah, mana Khalifah? Namanya Muhammad Khalifah Sinaga, ini salah satu huruf bim satu huruf. Jadi kalau tadi dibacakan berapa huruf kira-kira? Masya Allah, berapa pahala yang sudah didapatkan dalam kebaikan kita. Karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga adinda kita 5 juz. Ya, masuk Islam sudah berapa bulan? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. 36 tahun, 36 bulan, 3 tahun, hafal 5 juz karena mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, malam ini kita berikan hadiah 1 juznya. Kita ini tidak ada harganya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebagai motivasi supaya beliau meningkatkan lagi sampai 30 juz. 1 juz khusus kami siapkan 1 juta, 5 juz 5 juta untuk Khalifah untuk malam ini insyaallah. Malam ini kita transfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Sudah bapak berapa juz? Baik, alhamdulillah. Juz maka kita bungkus ini insyaallah. Jadi apa yang bisa dibutuhkan kita berikan yang terbaik. Teman-teman sekalian, itulah Ustaz Nababan dengan segala hal yang disampaikannya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Sesi Al-Quran Sunnah Solution, kita selalu berusaha menampilkan dengan basic pengetahuan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Malam ini hanya pengantar. Jadi beliau bukan ceramah tadi, hanya mengantarkan tentang risalah dakwahnya untuk antum ambil lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau antum ingin dapatkan sesi penjelasan beliau lebih dalam, silakan nanti bisa bersilaturahim dengan beliau, antum sampaikan. Dan saya titip pesan, karena tadi pendeta barangkali disampaikan oleh beliau dengan candaannya, antum harus cek yang punya kambing. Saya tadi berpikir, jangan-jangan kambing orang Kristen pun itu dibikin sampai malam karena takut Ustaz Bapak dan yang situ. Karena kambing pun harus dikembalikan lagi pada kambing Islam. Tapi
Tapi barangkali kita harus objektif dalam berdakwah ya. Insya Allah kita juga ada kawan-kawan dan kita bisa hadirkan nanti dalam sesi tertentu untuk kajian khusus, maka tidak menutup kemungkinan kita undang juga yang non-muslim untuk berdialog sehingga sisinya tidak satu arah dan ada dialog yang indah di situ. Ya insya Allah mudah-mudahan ada satu sesi untuk bisa menghadirkan itu. Saya di Mekah sempat ditanya Ustaz terkait dengan binatang tadi. Jadi begitu kita jalan sekitaran Jabal Qubais yang ada istana raja, tiba-tiba ada gunung yang di Indonesia sering disebut burung gereja. Ditanyakan, Ustaz, kenapa burung gereja ada di Masjidil Haram? Maka saya cari dalil yang paling mudah dipahami. Saya jawab, itu malam. Nah, orang-orang seperti itu kadang-kadang tidak butuh dalil yang cukup jelas di sini. Teman-teman sekalian, dalam beberapa hal ada penting untuk saya garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan. Ada kesamaan dengan Ustaz Felix di sini yang harus kita garis bawahi bahwa keduanya menjemput hidayah Allah dengan berusaha berjuang mendapatkan petunjuk dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan. Maka ada tawaran di Quran banyak kepada kita, siapa di antara kita yang bisa mengambil peran itu, bisa mendapatkannya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan, maka Allah pun akan berikan lebih kemudahan dalam kehidupan kita. Maka saya hanya menginginkan satu malam ini, tidak hanya ada Ustaz Khalid, Ustaz Nababan, Syamsul Arifin, juga Ananda Khalifah, tapi siapapun yang hadir di malam ini, termasuk pemirsa TV, Malari TV, siapapun yang hadir di malam ini, menyaksikan tayangan ini, pulanglah ke rumah, lihat diri kita, sejauh mana bakal kita persiapkan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pulang ke rumah, jika Ananda 3 tahun hafal 5 juz, antum diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa yang sudah antum lakukan selama ini menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bertakwalah kepada Allah karena belum tentu bertemu dengan hari esok. Tingkatkan kebaikan bukan hanya orang Indonesia, tapi ini berlaku bagi setiap kalangan yang bernama manusia. Karena itu kita akan dengar sesi yang terakhir, ya kisaran 10 sampai 15 menit dari sahabat kita Ustaz Usama Al-Libi, bahwa insyaallah tasyarafna bil fadlihi ila majlisil hada. Kita mengucapkan terima kasih dan sebagai kehormatan beliau bisa hadir saat ini di tempat ini untuk berbagi kisah cerita, bahwa insyaallah sayu'ti lana kalimat ya tata'allaqu bi ahwalil Islam wa khassatan ma kana yaduru al-an fi biladi Libya wa hawlahu. Kita akan ngobrol tentang hal-hal keislaman secara umum, terutama yang terjadi di Libya dan sekitarnya. Karena hubungan di Libya, Ishtu akibat bangsa sini. Saya pernah hidup di Libya, tinggal di sana selama 5 tahun. Kita akan dengar bagaimana orang-orang Libya kaifa kana al-Libyun masyaallah akhwatuna asy-syaqiqah ya'inna makana ja'a waqtu shalah kaifa yusallun wa kaifa harakatu al-Qur'an huna wa kaifa hubbuhum lil-Qur'an wa kaifa al-athfal indama yadhhabuna yamshuna ila al-masajid qabaila al-'asr liyahfadhu al-Qur'an. Bagaimana anak-anak kecil usia 3 tahun 4 tahun menjelang asar pergi ke masjid untuk menghafal Quran, membolak-balik mushaf. Kita akan dengar dari Ustaz Utama dan insyaallah kita akan coba terjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sepakat sampai sini? Harus sepakat, kalau tidak bagaimana bisa paham? Ustaz Utama, tafadhal. Ya. Mu'tikum al-fursah di ilqa'i al-kalimat wa tafadhal syukran. Wa ana Anda tulis dengan Malaysia saya tadi tawarkan mau pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Arab. Jadi Anda jangan pesimis karena orang Arab itu belum tentu bisa bahasa Indonesia. Seperti Anda belum tentu bisa bahasa. Kita terjemahkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini tidak perlu saya terjemahkan. نشكركم ونشكر الشيخ آدي والشيخ شمس العارفين والأستاذ والشيخ خليفة. نشكركم جميعا ونشكر الشعب الإندونيسي كله. والله ما أرى فيكم إلا شعب طيب، شعب الابتسامة، فيكم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. Baik teman-teman sekalian, beliau mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berada di kalangan kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang baik dari kami semua yang di depan, dari antum semua, dan sangat berbahagia berada di Indonesia melihat rakyatnya yang murah senyum, yang baik-baik, yang justru beliau melihat di sini lebih dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أنتم شعب الابتسامة. الله سبحانه وتعالى بارك في وجوهكم. Masya Allah, antum ini yang hadir saat ini adalah masyarakat yang penuh dengan senyum, yang Allah berikan berkah langsung nampak di wajah-wajahnya. Masya Allah. Ini begitu melihat
beliau sudah bahagia karena banyak senyumnya. Ya. فوجدت في أعماركم الحقيقية هي 50 سنة، ولكن عندما ننظر إليها كأنها 30 سنة، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة بوجه أخيك صدقة. Masya Allah. Jadi dengan keindahan itu sebagai berkah dari Allah, saya pribadi melihat orang Indonesia yang usia 50 tahun itu seperti 30 tahun karena banyak senyum yang ada dalam wajahnya. Ya, seperti Nabi SAW sampaikan, al-ibtisamah atau basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang membahagiakan, ingat bahasa hadisnya. Senyummu yang membahagiakan kawanmu itu bagian dari sedekah. Ingat, jangan salah memahami hadis. Antum pulang dari sini, senyum ya sampai rumah, gitu kan? Nah, itu mencelakakan teman kalian. Ya. فوجدت البروفيسور والدكتور والغني والفقير هنا متساوون، نعم متواضعون، نعم لا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين رئيس ووزير، لا فرق بين، كلكم متساوون. هذا الذي وجدت فيكم التواضع. InsyaAllah beliau sangat bersyukur pada Allah karena di Indonesia ini mendapatkan kesamaan dalam sikap, baik itu dari yang disebut kaya, yang disebut fakir, baik pemimpin ataupun rakyatnya, menteri dan sebagainya. Beliau terima sampai hari ini kebaikan-kebaikan yang merata, khususnya penuh dengan senyuman. نعم. ودائما أنا أوصيكم بأن إندونيسيا هي جنة الدنيا، إندونيسيا جنة الدنيا. أدعوكم دائما وأوصيكم دائما أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على نعمة الأمان ونعمة الجنة التي أنتم تعيشون فيها. Saya tegaskan kepada teman-teman sekalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa Indonesia itu punya anugerah surga dunia. Surga dunia yang tidak ditemukan di berbagai tempat yang lain. Maka syukuri nikmat itu. Di antaranya Allah telah berikan nikmat ketenangan, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan. Jadi jangan banyak berkeluh kesah, nikmati dan syukuri segala nikmat ini. نحن في ليبيا كانت عندنا نعم كثيرة. كانت أرخص دولة في العالم هي ليبيا. نعم، ولكن لم نحمد الله ولم نشكر الله. وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي شديد. Kami di Libya, teman-teman sekalian, diberikan anugerah oleh Allah dengan nikmat begitu banyak, bahkan sempat terjadi nanti permurah dalam beberapa hal kebutuhan harian. Namun barangkali ada di antara sikap-sikap kami yang belum mendekat kepada Allah dengan baik, sehingga Allah berikan ujian-ujian hingga seperti saat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-14 ayat yang ke-7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." نعم، مثال على ذلك عندنا في ليبيا كان حوالي 25 كيلو أرز حوالي ب30,000، وكان 50 كيلو سكر حوالي ب40,000 روبية. Saya beri contoh di antara kemurahan harga-harga pokok di Libya. Misal kalau Anda beli beras 25 kilo, itu cuma 30.000 saja. Dan jika Anda beli misalnya gula 50 kilo, itu cuma 40.000 saja. Jadi saking kurangnya, bagaimana bisa mendapatkan bahan-bahan pokok di sana. Termasuk juga karena saya pernah tinggal di sana, ada subsidi pemerintah menjadikan itu lebih murah untuk bisa dinikmati. الآن الأرز ثمنه 300 والسكر ثمنه سجودا. Masya Allah. Sekarang jauh berubah, bahkan beras dengan gula, kalau Anda mau tahu saja 10 kilo saja itu bisa sampai 1 juta rupiah. نعم. الدولار كان بدينار وربع، الآن ب6 دينار ونص. $1 dulu setara dengan 1 dinar rupiah. 1 dinar itu kisaran dulu 7.000, saya masih ada di sana. Ya, alat kan 6 dinar ونص. sekarang 6 dinar setengah, jadi hampir 50.000, lebih daripada apa yang kita alami di tahun 98. الآن الشعب الليبي كان ينعم بنعم كثيرة ولم يشكر الله، الآن لا يجد ما يأكل. وطبعا شيء آخر، كانت مستشفيات في ليبيا مجانية كما يعلم الشيخ، مجانية يعالج فيها كل الليبي والأجنبي مجاني، العمليات مجانية. الآن لا يوجد دكتور لا كوري ولا صيني ولا أوكراني في المستشفيات، لا يوجد إبر الأنسولين في المستشفى الآن. Nah, hada kufur bi ni'matillah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, di antaranya dulu bisa juga mendapatkan pelayanan-pelayanan di Libya dengan berbagai hal yang gratis, termasuk rumah sakit, bahkan disediakan oleh pemerintah, perawat-perawatnya, kemudian juga segala kebutuhan hariannya bisa didapatkan pelayanan yang mudah, didapatkan dengan gratis.
Hanya barangkali ada ujian-ujian dari Allah saat ini yang perlu untuk dikoreksi diri, sehingga segala kenikmatan itu seakan-akan tidak didapati saat ini. Bahkan tidak hanya itu, ya, tidak hanya pelayanan, kita sulit menemukan bagaimana untuk mengobati orang sakit, kita sulit menemukan perawat-perawat yang seperti dulu. Ya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua itu bisa mendapatkan kebaikan dan dipercepat kemudahan. عدد الشعب الليبي 6 مليون يحفظون القرآن مليون وكلنا مسلمون وكلنا سنة. نعم، ولكن نقتل بعضنا بعضا باسم الله أكبر. Baik, jumlah penduduk Libya itu kisaran 6 juta. Menghafal Qurannya ini yang 30 juz ya, 1 juta. Baik, saya terakhir saya bahkan mendekati 1 juta setengah waktu kami masih berada di sini. Yang 15 juz, yang 20 juz mungkin lebih daripada 2 juta, 3 juta. Jadi kalau disebut hafal Quran itu 30 juz ya. 30 juz hafal Quran 1 juta, jadi 6 juta. Setiap orang kemudian berhubungan satu dengan lain dalam kebaikan. Tapi yang terjadi sekarang ketika nilai-nilai Quran dijauhkan dalam kehidupan, saling bunuh satu dengan lainnya, saling tembak, fitnah kemudian terjadi, maka nikmat Allah pun ikut hanyut di dalamnya, tidak didapatkan lagi dalam kehidupan. Yang milis, ada orang tembak yang lainnya dengan mengucapkan kalimat Allah di situ. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bom orang lain. Beberapa tempat sampai hari ini masih terjadi demikian. Kama fi qawlihi ta'ala wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Hadhihi hiya al-fitnah, hadhihi hiya al-hurriyyah allati aradaha ash-sha'b al-libi. Na'am, ana min al-ashkhas alladhina sahamna fi hadhihi ath-thawra. نعم، ولكن ندمنا على هذه الثورة. والله لو كان طاغيا متجبرا لبقى أفضل من هذا الحق. Baik, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 192 sampai 195, posisi paling kiri 19 sampai ke tengah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kadang-kadang sungguh dampaknya lebih berat daripada pembunuhan. Sekarang banyak sesuatu fitnah banyak terjadi di Libya, dan saya pribadi dulu pernah berkontribusi dalam Taurat untuk menggulingkan kekuasaan. Tapi saya menjadi orang paling menyesal malam ini, karena justru dengan perilaku saya pada saat itu hilang banyak nikmat yang saya dapatkan saat ini. Kalaulah saya boleh mengulang situasi, saya tidak akan pernah melakukan itu dan akan bertahan dengan kebaikan yang pernah didapatkan di masa-masa terdahulu. ولهذا أوصيكم أن تحافظوا على دولة إندونيسيا، أن تحافظوا على أمان إندونيسيا، وأن تشكروا نعمة الذي أنتم فيها. Baik, karena itu saya secara pribadi ingin menyampaikan, kita orang Indonesia diberikan nikmat yang sangat banyak, ketenangan, kenyamanan, maka jagalah itu dengan kekompakan kita untuk bersatu menjaga negeri ini dalam kebaikan. والله إذا أصاب مكروه في إندونيسيا فأنا أول الأشخاص في المقدمة. Baik, dan saya berjanji di malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalaupun terjadi hal yang tidak menyenangkan bagi Indonesia, ada yang ingin bertindak yang tidak baik untuk negeri Indonesia, saya akan jadi orang pertama yang akan membela Indonesia. حتى لا نعيد الكرة التي أتت في ليبيا. Baik, kami tidak menginginkan hal yang pernah terjadi di Libya terjadi di Indonesia. تمام. وفي الختام Baik, terakhir أوصيكم بثلاث أشياء في التسبيح. نعم، أوصيكم بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل يوم إيقاراتوس. نعم، التسبيح الثاني. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya ingin memberikan pesan yang kuat sebagai wasiat dari saya. Biasakanlah untuk membiasakan bertasbih mendekat kepada Allah, setidaknya membaca minimal kalimat-kalimat kebaikan kalau mau kita kerjakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, untuk bisa bacakan kalimat serupa minimal silakan maksimalkan 100, 200, 300 sepanjang kemampuan kita. التسبيح الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang kedua kalimat la haula wala quwwata إلا بالله. دورات استقرار satu hari. التسبيح الثالث أستغفر الله. Yang ketiga astagfirullah. Berapa ratus? نعم، دورات استقرار. Boleh kurang 150. كلمتان. تسبيح الرابع كلمتان خفيفتان. Baik, yang keempat, jadi bonus, tadi kan 3 ya, bonus yang keempat. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, kalimatan khafifatan. Al-mizan, thaqilatan fil mizan. Ma hiya? Apa itu? Subhanallah
بحمده سبحان الله العظيم. Berapa ratus? Baik. وأوصيكم قبل النوم أن تقرأوا سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طبعا هذه أوصيكم كثيرا، وأوصيكم بأن تقرأوا على أبنائكم قبل النوم آيات المعوذات: الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس كل ليلة. نعم. وأن تفتحوا سورة البقرة كل 3 أيام في البيت حتى لا يدخل الشيطان داخل البيت. Tidak masuk syaitan. Baiklah, bagaimana ya? Baik. Beliau menyampaikan juga pesan selanjutnya supaya setiap malam membiasakan baca ayat-ayat Quran. Ya, ternyata di surat Al-Mulk tadi disebutkan muawwadzatayn. Ya, muawwadzatayn itu di 2 surat terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Walaupun juga Nabi menyampaikan untuk bisa menambahkan dengan qul huwallahu ahad. Abu Daud hadis 1523, 1523 antum bisa bacakan itu, termasuk ayat kursi. Ayat kursi juga bisa dibacakan berapa ratus? Baik ya, diperbanyak demikian, dan juga dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi sesungguhnya kalau antum bisa bacakan Al-Baqarah penuh itu bagus. Tapi kalau tidak mampu, ambil ayat kursinya. Itu hadisnya jelas di situ ya. Antum bisa praktekkan itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh biasakan baca Al-Baqarah. Bahkan ada yang terbiasa senang dengan Al-Baqarah. Ya, Imam An-Nawawi, ada Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran di safha 43 di al-faqrah al-thalithah di al-shatr al-awwal. Jadi Imam An-Nawawi punya kitab namanya Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran, halaman 43 di paragraf yang ketiga baris yang pertama. Di situ beliau menunjukkan sebuah kisah tentang seorang tabi'in yang senang mencintai Al-Baqarah. Jadi setiap dia tidur, mau tidur baca Al-Baqarah dulu. Baca Al-Baqarah. Karena ada tabi'in yang Al Quran kathiran, بعدين كل عنده وعد قبل النوم دائما يقرأ سورة البقرة. Nah, satu kali dia lupa, kemudian tertidur. Faqala ba'un fanasiya an la yaqra surat al-Baqarah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba menjelang subuh dia bangun. Kemudian seperti itu dengan suara kawannya ya, dia bangun, kemudian kawannya mengingatkan apa yang terjadi denganmu karena bergeser seperti ini. Ya. Kata temannya ini, ana ra'aitu fil manami laqad natahat bil baqarah. Saya tadi mimpi, di dalam mimpi saya mimpi diseruduk Al-Baqarah. Yang membayangkan orang yang sering mendekat kepada Quran, cinta dengan Quran, maka yang saya maksudkan ini ingin mengabarkan pada kita bahwa Quran itu akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Antum baca Quran kalau benar, seharusnya Quran itu jadi ayat dalam diri kita yang membawa kehidupan kita. Bisa, antum baca ayat tentang mata. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada penjaga beriman, hanya boleh lihat yang baik-baik. Kalau antum benar menghafal ayat ini, begitu sampai ke kepala turun ke mata. Jadi begitu anda akan lewat keluar dari masjid ini, anda tidak akan lihat yang tidak baik menurut Allah. Anda hafal surah ke-25 ayat 63 misalnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan. Hamba Allah itu kalau jalan langkahnya tawadhu. Ayat ini hafal di otak anda, turun ke kaki, maka mustahil ada orang sombong melangkah. Semua ayat tentang tubuh kita itu ada dalam Quran dari ujung mata sampai dengan ujung kaki kita, semua ada. Ini yang terbaik itu bagaimana bukan menjadikan ayatnya dibaca, tapi hadir dalam jiwa kita sehingga setan tidak punya peluang untuk menggoda kita. Silakan terjemahkan. Nah. الشيء الآخر أوصيكم بأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، لأن تحفظكم من كل مكروه، من كل عين، ومن كل حاسد، كما نعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل القبور من العين. Baik teman-teman sekalian, termasuk tolong biasakan setiap pagi dan petang kita terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah ada kemudahan zikir pagi dan petang, biasakan sehingga keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbiasa berzikir seperti ini maka akan Allah jaga minimal dari siksa atau ancaman di dalam kuburnya. Karena banyak orang yang yang menerima siksa kubur, yaitu orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Nah, wa usikum Tadi kan cuma 3, tapi beliau lupa 3A, 3B, 3C. Ada kata-kata, ثلاثة مقولة وبالتالي مختلفة. أي عمي أوصيكم
بدعاء المركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء السفر. Baik, saya juga mengingatkan pesan kepada teman-teman karena anda yang hadir di sini, termasuk saya dengar juga, masya Allah, sebelum sesi kita ada yang dari Malaysia, yang paling dekat saya lihat ada yang dari Bandung, ada beberapa tempat. Beliau melihat keadaan-keadaan ini dan memberikan pesan tegas kepada kita, mewasiatkan supaya di jalan jangan lupa doa untuk berkendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Paham doanya? Apa maksudnya? Itu maksudnya yang jadi masalah di dalam panggilan. Teman-teman, kebanyakan kita sering membaca sesuatu tapi nggak ngerti isinya. Ini masalah. Subhanalladzi sakhkhara lana, kalimat subhan singkat satu ya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, termasuk dalam doa, tidak disebutkan kecuali untuk menafikan segala hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Quran surah kedua ayat 116, posisi paling kiri, kita tangan ke bawah sedikit. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata Muhammad Allah punya anak. Itu enggak sesuai hukum Allah. Jawabannya subhan. Ada orang berkata Muhammad Tuhanku gila ya, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari ke langit cuma semalam. Beda dengan surat Allah turun ayat Quran surah 17 ayat pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi'amdi. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat subhan di jalan, itu Anda artinya komitmen dengan lisan yang Anda ungkapkan untuk menjaga perjalanan Anda sehingga di perjalanan tidak melanggar hukum-hukum Allah. Maka mustahil ada orang mengatakan subhanallah di lisannya mencela orang lain, tangannya melakson orang lain dengan hal yang tidak tepat, lisannya mencaci, kakinya mengerjakan hal yang tidak baik, melewati waktu sholat dan sebagainya, itu mustahil. Karena itu setiap Anda mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik, cuma pahami isi. Malu demikian. Baik, teman-teman sekalian, saya demikian. شكرا جزيلا لكم. نشكركم ونشكر الشعب الإندونيسي مرة أخرى بانيا. نعم terima kasih بانيا. جزاكم الله ألف خير. ونشكر أستاذنا الفاضل وأستاذنا شمس العارفين وأستاذ خليفة وأستاذ نعم جزاكم الله ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman sekalian, Ustaz Usama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kita semua saat ini. Kemudian juga warga Indonesia umumnya secara keseluruhan dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, beliau menghaturkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan sikap kita selama ini. Dan saya ingin menginformasikan bahwa beliau hadir di sini bersama keluarga. Dan kedatangan pertamanya juga tidak mudah seperti kita datang ke sini. Menghadapi situasi yang tidak mudah, kehilangan banyak bekal dalam kehidupannya, tapi Anda perhatikan, keluar dari daerah konflik, kehilangan banyak bekal. Ini asalnya dari segi kami itu pengusaha sukses, tokonya banyak, masya Allah segala asetnya banyak. Terjadi peristiwa tadi yang disebutkan, habis keseluruhannya, sampai beliau datang ke Mesir, sampai di Mesir mendengar kisah kata yang temannya datang ke Indonesia. Indonesia itu orangnya baik-baik, masya Allah, banyak pelayanan yang baik, banyak senyum dan sebagainya seperti beliau yang disampaikan. Lalu beliau bekerja keras, mendapatkan bekal sehingga menjual bekal-bekal yang ada beliau miliki sampai ke sini. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika mendekat kepada Allah, dan ini poin penting yang kita ambil, maka Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Anda bisa bayangkan tanpa bekal yang cukup datang ke Indonesia, hasilnya bisa kuliah magister sampai S3, sampai doktor. Dan sekarang Allah balas kemuliaan. Ya, Allah berikan tempat, kamu gak usah cari. Saya akan kirimkan beberapa orang perhatian terhadap engkau. Saya kirimkan bermula dari Ustaz Syamsul Arifin dan Bapak. Masya Allah, berikan tempat untuk bernaung, bisa mengajar dan hadir bersama kita saat ini. Di pesan yang bisa diambil dari Ustaz Usama, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah putus asa dalam setiap aktivitas kita, karena sesulit apapun, sebanyak mendekat kepada Allah, pertolongan akan dihadirkan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, insya Allah nanti kita akan ambil sesi di Quran Sunnah Solution, khusus mengundang saudara-saudari kita yang juga berasal dari luar. Kami juga akan hubungi teman-teman kami supaya bisa hadir. Terkhusus juga saya akan mencoba untuk bisa berhubung dengan di antara murid kami saat di Ibori. Ada di antaranya keturunan Imam Al-Bukhari. Saya akan berusaha untuk mengontak, kalau bisa kita datangkan, dan beliau akan cerita tentang kisah pakai rumitnya sampai dengan makan Al-Bukhari sampai dengan ini. Sepakat sampai sini? InsyaAllah ya. Baik teman-teman sekalian, kita ada di penghujung pertemuan kita malam ini. Rasanya Quran Sunnah Solution tidak lengkap ya tanpa menghadirkan ciri khas kita.
untuk membahas satu soal, kemudian kita ambil satu gambaran dari Quran dan Sunnah. Kita coba hadirkan dulu satu persoalan yang nanti akan diberikan pandangan oleh Ustaz Felix, Ustaz Syamsul Arifin, juga nanti Ustaz Usama ingin memberikan paparan ya tentang satu pertanyaan yang masuk kepada kami, dan di situ nanti kita akan ambil sesi kita di malam ini, insyaallah. Baik, Ustaz, pertanyaan yang muncul kepada kami bahkan sampai dengan tadi sebelum kita masuk supaya bisa ditanyakan, sekarang sedang marak teman-teman sekalian, banyak dibahas isu mengenai larangan menyolatkan jenazah yang diduga munafik, ya, diduga munafik, dan bahkan terpampang spanduk-spanduknya. Baik, sekarang kita akan coba dengar bagaimana pandangan beliau-beliau ini dari sisi latar belakang, tentunya pendekatan risalah dakwah beliau untuk kita ambil semangat dan motivasinya kepada kita semua. Saya mulai dari Ustaz Felix barangkali. Silakan. Ini pindah ke sini. Baik ya. Nasma' awalan dari Ustaz Syamsul Arifin. Fadhal. Ya, kita ini kan masih murid beliau, jadi kurang etis kalau kita menjawab, tapi sekedar sharing aja. Secara garis besar barangkali bisa kita dudukan masalah munafik ini. Munafik itu kan ada dua, ada yang kabir, ada yang shogir, yang besar dan kecil. Jadi kalau munafik nifaq yang besar itu adalah sudah yakhruju minal millah, dia sudah keluar dari millah, jadi dia tidak muslim. Nah, kalau yang munafik kecil itu, nifaq kecil, ya seperti yang ada hadis mengatakan apa? Alamatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah, kalau munafik yang shogir, yang la yakhruju minal millah ini masih boleh disolati. Tapi kalau sudah keluar dari akidah Islamiyah, dia munafik seperti siapa? Abdullah bin, ya, terus siapa lagi? Musailimah al-Kadzdzab, itu sudah yakhruju minal millah. Kayak gitu tidak boleh disolati lagi. Tapi kalau dalam masa pilkada saja, masalah pilkada, berbeda pilihannya. Memang dalam Al-Quran kan ada ayat itu, basyiril munafikin bi'anna lahum adaban alima. Siapa itu? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi sampaikan kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik yang dimaksud itu adalah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang Islam yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, yaitu munafik. Nah, Allah alam, bergantung yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu ya memilih pemimpin kafir ini karena menentang ayat Al-Quran, dia keluar daripada millah. Tapi kalau dia memilih orang kafir itu mungkin karena ada kekecewaan saja kepada orang Islam, selama ini kan orang Islam mimpin nggak beres-beres, korupsi di mana-mana misalnya nih, lalu dia pelampiasan saja, maka orang ini munafiknya bukan munafik yang kabir. Kalau dia mati masih harus disolati. Itu mungkin yang anak Allah alam beliau lebih ahli di bidang itu. Kalau ini, kalau munafik bukan singkatan, Ustaz. Ini kan antum banyak singkatannya gitu kan. Dia panggilan siang malam gitu kan. Dia munafik bukan singkatannya. Boleh singkatan apa? Enggak, antum barangkali punya singkatan gitu. Ya, ada singkatannya. Mungkin nanti dikarang dulu. Alhamdulillah, baik. Clear ya apa yang beliau sampaikan di teman-teman yang menyimak Ustaznya, dakwahnya Ustaz Syamsul Arifin dan Bapak. Beliau berikan pandangan, intinya tidak mudah kita hanya memberikan statement bahwa seseorang itu disebut munafik kecuali memiliki tanda-tanda yang tadi disebutkan. Kalau jelas besar berdampak kepada kesatuan agama, konsekuensinya demikian tadi. Kalau kemudian hanya yang ringan-ringan saja, maka konsekuensinya seperti yang tadi disampaikan tanpa harus saya menambahkan kembali. Dengan contoh tadi disebutkan di Quran surat ke-4 An-Nisa ayat 138 sampai 139. Posisi paling kiri di tengah, agak sedikit di bawah. Baik, Ustaz Felix, ada yang ditambahkan? Baik, satu sana, عندنا الآن يعني تفضل.
تريد ولا تدريس؟ طيب الآن عندنا يعني هذا منتشر عند المجتمع الإندونيسي بالشكل الإندونيسي، لأن نحن الآن في الجو الانتخاب، يعني kita ada dalam suasana pemilihan pilkada, والأحد من المنتخبين وغير المسلم يعني من النصراني، وهو المعروف يعني عنده العلاقة غير طيبة مع القرآن، علاقة غير طيبة مع المسلمين على حد ما، أيضا كان عنده مستشفى إهانة على القرآن الكريم. بعدين لكن في الحقيقة هناك بعض الأندونيسيين يميلون إلى اختياره ليكون رئيسا في المحافظة جاكرتا بشكل خاص يعني، ثم بعد ذلك هناك ردود فعل من الشعب الإندونيسي المؤمنين يرون على هذه الحقيقة، ثم هم يعني يعلقون بعض الشعار في المشاريع بشعار عدم تصديتهم على القيام بصلاتهم بعد وفاتهم. وكيف رأيك عن هذا الحل؟ هل هذا الحكم أو التحكيم على عدم القيام بالصلاة على من اختار المنتخب غير المسلم يعني بوجود أو بحق عدم القيام بالصلاة؟ كيف رأيك؟ Saya bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat Anda jika ada seseorang yang condong memilih misalnya pemimpin non-muslim, kemudian dia meninggal, apakah boleh kita menyolatkan orang seperti ini? Hal yasihhu atau hal tasihhu as-salah ala janazah al-munafiq? Kaifa ra'ayk? Muslim. Ya, kana mereka muslim. Wa ikhtar al-muntakhab غير المسلم يكون رئيس المحافظة في ولاية مكة الإندونيسية، وهو يعرف أن في القرآن هناك ممنوع من القرآن بعدم اختيار غير المسلم، لكن هو يختار هذا غير المسلم بخلاف ما نص عن القرآن. طبعا في الآية القرآنية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى millatnya. Baik, beliau membuka dengan kalimat dulu bahwa di Quran disebutkan di surah Al-Baqarah surah kedua 120 posisi paling kanan sebelah atas, beliau sampaikan pertama, statement yang pertama Allah sampaikan orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan reda sebelum Anda mengikuti sistem kehidupannya. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat millah itu bukan agama ya. Millah itu lebih kepada pola kehidupan. Kalau agama disebut dengan din, Quran surah 3 ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas, inna dina inna Allahil Islam. Kalau millah itu cara hidup, ya cara dia berpolitik, ekonomi, kehidupannya. Jadi orang memberikan statement di sini, orang-orang Nasrani, Yahudi nggak akan pernah senang kalau berada di bawah Anda. Dia harus di atas, kalau bisa dia kontrol gitu. Itu maksudnya. طبعا هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس. نعم هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس. Baik, bahkan mereka ya sebagian yang menggunakan perangkat-perangkat untuk menjual agamanya dengan harga yang sangat murah, gitu kan? Kadang-kadang menggunakan cara-cara ya untuk bisa mendapatkan orang pindah agama murtad, tapi menggunakan dengan harga yang ringan. Kalau kasih contoh sederhana, ini lihat orang butuh supermi, kasih supermi, bagaimana caranya pindah? Kan? Ada lagi level-level yang misalnya butuh di atasnya sarung, ikat pakaian dengan pakaian dia pindah. نحن بدأنا ننظر إلى نصرة الإسلام. ولهذا لابد نحن أن نراجع أنفسنا وجميع الأحزاب السياسية الموجودة هنا في إندونيسيا أن نتفق يدا واحدة من أجل نصرة الإسلام. Baik, tapi kelemahan kita kadang-kadang tidak melihat proses ini sebagai bagian dari bagaimana menguatkan keagamaan kita. Di beliau ingin masuk kepada bagian bahwa bahkan politik pun, ya, suasana politik termasuk partai-partai yang mengaku muslim, sebetulnya itu bagian dari cara seorang muslim untuk membela agamanya. Jadi jangan sampai juga politik digunakan oleh orang-orang non-muslim untuk menggerakkan dakwah dalam tanda petik misi mereka untuk mengeluarkan orang-orang Islam bukan hanya dari agamanya tapi dari kekuatannya, ya dari keyakinannya terhadap Islam. Karena itu beliau sampaikan tadi, ya akan lebih baik kalau ya, ini nasihat dari beliau, teman-teman yang terkait di bidang politik di partai-partai bisa menyatu yang merasa muslim, bahkan partai Islam bisa bersinergi untuk bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan agama. فنعطيكم مثالا بسيطا. Kami berikan contoh yang ringan. أو مثالين بسيطا. Atau dua contoh. نعم. المثال الأول قبل أسابيع بني معهدا للمؤلفين في كوبان. Saya kasih contoh misalnya, ya sebelum 2 pekan yang lalu dibangun satu pesantren di Kupang. فذهب الشيخ أستاذ شمس العرفي
وبعض الضيوف من هنا من جاكرتا إلى كوبان هناك، وذبحوا هناك الذبائح من البقر ومن الأغنام وغيرها، ولكن أهل النصارى منعوهم من هذا الافتتاح. Baik, kemudian datang Ustaz Syamsul Arifin Nababan dengan rombongan ke sana. Kemudian beliau juga memberikan sedekah dengan menyembelih, ada sapi, ada beberapa kambing untuk disedekahkan di sana. Tapi datang pihak tokoh-tokoh dari kalangan agama non-Muslim, ya dari kalangan Nasrani, melarang kegiatan tersebut. والمثال الآخر كان أنا موضوعي في رسالتي في الدكتوراه. Contoh yang kedua adalah tentang judul disertasi saya. الأقلية المسلمة في بالي وإشكالياتها على ضوء مقاصد الشريعة. Baik, minoritas kehidupan Muslim, minoritas di Bali, dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keislaman dalam syariat. فوجدت هناك المسلمون في بالي مضطهدون. Maka saya dapatkan teman-teman di Bali, Masya Allah, mereka bersinergi, kompak sama dengan yang وهم يعيشون في بلد المسلمون. Walaupun mereka tinggal di negeri Muslim, ya banyak orang Islamnya, tapi menjadi minoritas di Bali, tapi mereka kompak dengan nilai keislamannya. من أول مثلا في بالي المشاكل، المشكلة الأولى يوجد 9 فروع من محاكم القضائية ولا توجد محكمة رئيسية. Baik, banyak kesulitan-kesulitan di sana. Di antaranya banyak juga semacam pemerintahan adat dan sebagainya yang diatur oleh masyarakat setempat yang saya lebih luas tafsirkannya, bisa mengatur hukum-hukum tertentu yang mungkin tidak ada turunannya dari atas. Jadi kalaupun dari pemerintah menetapkan, tapi kalau sudah bertentangan hukum adat, maka hukum adat yang dilakukan. Ya misal pemerintah kita menetapkan, ini berjalan aktivitas, ya, perbankan, macam-macam pemerintahan. Tapi kemudian ada satu hari misalnya berlaku di adat atau di kepercayaan, maka satu hari itu harus diikuti. Ya muncul nyepi, maka harus sepi semuanya. Ya. المشكلة الثانية في يوم صلاة الجمعة فيجعلون هناك الهندوس في وقت صلاة الجمعة المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فيقول للمسلم إذا تريد أن تصلي اذهب، وإذا لم تريد فاحضر هذه المادة. لماذا لم يجعلوا مثلا مادة الموسيقى أو الرسم؟ Baik, ini teman-teman sekalian, pada intinya banyak tantangan-tantangan didapatkan oleh masyarakat minoritas dimanapun mereka berada. Ya, tapi poin terpenting adalah tantangan itu tidak menjadikan mereka terpecah belah, malah menyatu untuk bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman dan beribadah dengan lebih baik lagi. Seperti tadi digambarkan beberapa tempat di Indonesia dan juga mungkin di belahan dunia lain saat umat Islam menjadi minoritas. Tapi kaitan yang paling penting adalah, ya beliau tidak membahas spesifik tadi bagaimana hukum menyolatkan orang munafik ketika meninggal. Baik, mungkin nafsu تصل إلى آخر النقطة. آخر النقطة هناك مثلا القوى السياسية مثلا في المحمدية وحزب النهضة لا يتفقان مثلا في بالي. المحمدية وحزب النهضة هذا ليس قوى سياسية جمعية. جمعية نعم. وهناك في الانتخابات لا يتفقان. فسألت أنا هناك القاضي فقال هنا عدم الحصول على الكرسي هو النزاع بينهما، فقلت فيتفقان فيما بينهما مرة عند المحمدية ومرة عند النهضة. Baik, jadi kami berharap ada juga nanti penyatuan-penyatuan untuk bersinergi dari ormas-ormas Islam, dari teman-teman kita semua. Jadi beliau punya persepsi yang berbeda. Ya, jadi saya tanyakan bagaimana hukum menyolatkan orang munafik yang sekarang banyak tersebar di spanduk-spanduk dengan kasus yang sekarang sedang marak di Indonesia. Beliau justru balik bertanya, kenapa ada orang seperti itu? Ya, kenapa kalian tidak menyatu? Ya, kenapa tidak ada sinergi satu dengan yang lain? Kenapa ormas tidak berperan di sini? Kenapa kemudian antum sibuk dengan bertengkar satu dengan yang lain? Kalau antum bisa menyatu dengan baik, ormas berperan dengan baik, kita support dengan baik, maka tidak akan ada yang terjadi seperti ini. Intinya, pertanyaan spesifik hukum, beliau tidak menjawab ke sana, tapi meminta kita untuk melihat kembali diri kita, kenapa yang seperti ini terjadi? Ada yang salah dengan kita? Jelas di sini? Barakallahu fikum, ada yang pasti dijaga, yakni ada ijabah ta'wiyah. Saya simpulkan, teman-teman sekalian, saya sedikit saja ingin menambahkan apa yang tadi telah disampaikan dari Ustaz Al-Ban, juga telah kita dapatkan dari Ustaz kita. Secara singkat begini, persoalan ini bukan persoalan baru, tapi sudah muncul di masa Nabi SAW. Dan ketika persoalan itu turun ayat, turun jauh, selesai. Tidak pernah dibincangkan lagi di masa sahabat, tidak dibincangkan lagi di masa tabi'in, tidak dibincangkan lagi di masa setelahnya, karena semua sudah paham hukum ini. Sekarang Allah tunjukkan tanda pada kita dengan persoalan seperti ini. Saya ingin sambungkan Ustaz Mustafa dengan statementnya. Sesungguhnya bukan hanya supaya kita mencari solusi akan dari Allah yang dulu nggak pernah dibahas karena paham hukum, kenapa sekarang banyak dibahas? Karena barangkali ini tanda kebanyakan kita belum dekat dengan hukum-hukum, belum kenal dengan hukum Allah. Seharusnya ketika muncul persoalan, orang dulu nggak pernah protes, orang dulu nggak pernah bahas lagi, karena mereka tahu hukumnya, mereka belajar.
Dan bukan cuma ustaz, dia pedagang belajar Quran, pebisnis ikut ta'lim, dia diplomat, birokrat dan macam-macam. Mereka mendekat kepada pembinaan Al-Quran, belajar hukumnya, belajar sunnahnya, hingga persoalan sudah dipelajari ketika muncul hingga dipraktikkan hukumnya. Sekarang persoalan yang sama sudah belasan abad muncul lagi, kemudian kita ramai membahasnya. Ini menunjukkan bahwa kita jauh dari semangat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga diwujudkanlah persoalan ini. Quran surah Fussilat ayat 53 Allah sampaikan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq. Kalau ada orang-orang sudah merasa jauh dari hukum Allah, kurang dekat dengan hukum Allah, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami dalam diri mereka, di lingkungan sekitar mereka, sampai mereka sadar bahwa mesti kembali kepada hukum Allah yang benar. Karena itu kita coba berikan sedikit solusi singkat. Pertama, Quran surah 9 ayat 84. Quran surah 9 ayat 84. Dan di sini berakhir kajian kita. Untuk melengkapi saya hanya sampaikan dalil saja. Kesimpulannya sudah diberikan oleh Ustaz Nababat. Saya sampaikan dalil. Penjelasan ini kita turunkan dari pendapat ulama supaya tidak ada ngawang dari persepsi kita. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dulu yang populer. Ibnu Katsir yang saya punya kalau ingin sama terbitan Darussalam Riyadh, tahqiqnya Syekh Al-Arnaud, terbitan tahun 2012, jilid yang kedua, halaman 498 sampai 500, 498 posisi paling kanan, ya, di paling kiri, di ke kanan lagi. Yang ini spesifik, lihat di paragraf yang ketiga, baris yang kedua sampai dengan baris ketiga, posisi paling kanan. Kemudian kisah yang sama Anda temukan, bahkan saya berikan contoh tafsir liberal. Tafsir liberal. Ya, nanti kita lihat liberal sekarang dengan liberal dulu bagaimana tuh. Ya. Orang seliberal-liberalnya dulu, ya seperti misalnya saya beri contoh Az-Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Ya. Ini orang disebut liberal, tapi saking disebut liberal ini, beliau malah hafal Quran, hafal hadis, disebut jarullah, tetangganya Allah. Ya, maksud tetangganya Allah itu bahasa kiasan, karena rumahnya tinggal di sekitaran Ka'bah. Itu paham Quran, hafal hadis, tahu bahasa Arab, dan ngarang tidak tafsir. Liberal sekarang, Quran nggak hafal, hadis nggak tahu, bahasa nggak paham, ulama di mana-mana ini, kan? Kita lihat ya. Misalnya, Bismillah, Al-Kasyaf, dikasih Al-Kasyaf yang saya punya warnanya biru, terbitan Maktabah Al-Misriyah. Antum lihat halaman 321, posisi paling kiri, di paragraf yang kedua, isi pada 14 baris. Ini yang dikisahkan oleh Az-Zamakhsyari. Baik, saya berikan kisah singkatnya, lalu nanti kita ambil kesimpulan yang kasih. Baik, teman-teman sekalian. Baik, satu kali secara singkat ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafiqin. Singkatnya meninggal dunia. Lantas kemudian Nabi SAW didatangi oleh anaknya. Ini anaknya soleh. Anaknya soleh namanya Abdullah juga. Taat, dekat dengan Nabi, taat kepada Allah. Di antum jangan pernah mengambil persepsi bahwa orang yang tidak baik bisa melahirkan keturunan yang tidak baik juga. Seperti orang yang baik pun walaupun selevel Nabi belum tentu anaknya taat kepada beliau. Jelas ya? Nah, jadi terbuka peluang pintu untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Menyampaikan ayah yang telah meninggal, minta kepada Nabi untuk memberikan jubah terluarnya sebagai permintaan dari ayahandanya ketika akan dimakamkan. Datanglah Nabi dengan sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Singkatnya kemudian, setelah siap ya, untuk dikuburkan, Nabi menyolatkan. Saat akan menyolatkan itu, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memegang tangan Nabi, menyampaikan pada beliau, ya Rasulullah, ya, secara singkat, ya, ini kan yang sering menyulitkan dakwah Anda, sering menghambat Islam. Bagaimana Anda bisa menyalatkan seperti ini? Ya, akhirnya Nabi mengatakan, ya, karena belum turun ayat tentang larangan dia, Nabi mengatakan saya punya pilihan, apakah menyalatkan atau tidak. Tapi saya memilih untuk menyalatkannya dulu. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana cintanya Nabi terhadap umatnya, masih berharap kepada Allah. Kalau Allah masih bisa diampuni, saya ingin dia ampuni dia. Saking beningnya hati Nabi SAW, saking inginnya, saking cintanya, kan? Tapi kan batasnya terputus dengan kematian. Maka disitulah Nabi menyolatkan. Kemudian juga setelah selesai tuntas menyolatkan,
Selesai itu beliau beranjak. Seketika beranjak dari situ, belum masa yang lama, turunlah kemudian Quran surah 9 At-Taubah ayat 84 itu. Ya, la tusalli ala ahadin minhum mata abada Muhammad. Jangan sekali-kali kamu menyalahkan lagi kalangan-kalangan seperti ini. Ya, ingat kalimatnya menggunakan min litab'id, menunjukkan kepada bagian. Jadi bukan cuma orang ini saja. Siapapun orang yang hidupnya seperti ini, yang perilaku demikian, jangan sekali-kali lagi sholatkan beliau. Jangan sholatkan. Ya wala takum ala qabri, bahkan jangan berdiri di samping kuburnya. Itu isyarat mendoakan. Diboleh Anda berziarah samping kubur, Anda berdiri mendoakan, bisa hukumi dengan turunnya ayat ini. Tapi Nabi dilarang menyolatkannya, dilarang kemudian berdiri di samping kuburnya, ingin menunjukkan dahsyatnya efek sifat munafik ini, sifat nifaq ini. Apa yang terjadi setelah itu? Maka Ibnu Katsir di sini memberikan dua pandangan yang sangat indah. Pertama kata beliau, di halaman 498, posisi paling kanan, paragraf yang ketiga, baris 2 sampai 3. Baris 2-nya di ujung baris kedua di sini, nyambung ke baris ketiga di awal. Fa hadza hukmun 'am. Awas ingat kata Ibnu Katsir, ya rahimahullah, hadza hukmun 'am fi kulli munafiqin. Ya, ini hukum berlaku secara umum pada setiap orang-orang munafik yang digolongkan di ayat ini. Jadi kalau ada orang munafik sampai sini, ya, besok Anda mudah sekali hukumi, baik munafik jangan nyolatin, jadi munafik jangan didoain, ya kan? Tidak, karena kalimat yang mengatakan bagian dari seperti ini. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ada orang bersikap seperti sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, di depan seperti orang baik, itu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul sholat, itu pas di belakangnya. Tapi keluar dari masjid, provokasinya muncul. Muhammad cuma cari perhatian, memecah belah suku kita. Masya Allah. Dia kalimatnya